Shalom. Ada sukacita hari ini Luar biasa. pastinya luar biasa karena kita udah seminggu ini tidak bertemu dan minggu ini kita bertemu lagi walaupun masih online lagi. Semoga cepat dapat berkumpul secara offline seperti biasa. Sekarang kita mau ngapain Mbak Kesha? Sekarang untuk agar kita itu bersemangat, kita Iya. menyanyikan lagu Sungai Sukacita. Ya, sebelum kita memulai komra kita pada hari ini lebih jauh, mari kita bersekutu dalam doa. Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga saat ini Tuhan kami dapat memulai kembali komra online kami. Kiranya Engkau sertai kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Baik teman-teman, sekarang kita saatnya untuk bagi berkat. Mungkin teman-teman pada kangen sama suaranya Mas Aldo. Silakan bagi berkat. Wadah. Salam teman-teman. Shalom. Berkatnya puji Tuhan masih diberi kesehatan dan malam hari ini saya ditunjuk lagi untuk bisa mengiringi komrah. Terus apa ya? Ya mungkin itu aja. Ya. Untuk Mbak Naman sendiri apa berkatnya? Oke, shalom. Shalom. Berkatnya masih bisa diberi kesehatan, terus sekolah online-nya itu berjalan dengan baik walaupun tugasnya banyak sekali. Terus besok udah mau PAS dan puji Tuhan PAS-nya nggak jadi offline, akhirnya online. Udah gitu aja. Ya. Oke teman-teman, kalau berkat saya sendiri, puji Tuhan, seminggu sekali itu ada tatap muka untuk praktek dan puji Tuhan bisa menerima materinya itu dengan baik. Terus sama kayak Mbak Nawang, minggu depan itu juga udah PAS dan puji Tuhan online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan lagu pujian Selidiki Aku. Sungguh
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Roh Kudus-Mu yang telah Kau curahkan kepada diri kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu meluangkan waktu untuk mendengarkan kehendak-Mu yang telah Kau nyatakan dalam firman-Mu. Karena itu kami mohon kepadamu untuk membimbing kami supaya kami dapat memahami kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari kita membuka Alkitab kita pada Yesaya 64 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Yesaya 64 ayat 1 sampai ayat 9. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkau Bapa kami. Kamilah tanah liat yang Engkau membentuk kami, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikian firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Bangkit. Saya suami dari Ibu Pendeta Dea. Salam kenal ya. Apakah teman-teman masih mengingat pertama kali COVID ini masuk ke Indonesia? Seingat saya pada waktu itu masyarakat di Indonesia kebanyakan masih tenang-tenang saja karena mereka beranggapan bahwa virus ini akan mati karena masuk ke Indonesia terkena panas cuaca di Indonesia. Ada yang juga beranggapan lain bahwa cukup dengan minum empon-empon atau tolak angin, COVID ini akan musnah. Masyarakat saat itu belum menyadari betapa bahayanya COVID seperti sekarang ini. Sebagian dari masyarakat mulai sadar ketika banyaknya orang yang terdampak ini mulai meningkat, dan juga banyak korban-korban yang berjatuhan hingga meninggal. Tidak sedikit juga orang yang terlihat kuat dan sehat, mereka justru terkena dampak COVID ini yang menyebabkan kesehatan mereka berangsur memburuk. Kebanyakan manusia tidak menyadari bahayanya jika belum melihat dan belum merasakannya sendiri. Maka seringkali manusia ini menyesal dan berpikir seandainya mereka atau saya pada saat itu lebih berhati-hati. Keadaan tersebut juga dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka adalah bangsa yang sudah seringkali melanggar dan tidak mematuhi perintah dari Tuhan. Mengapa? Karena mereka juga belum pernah secara langsung mengalami dan merasakan kuasa dan murka dari Tuhan. Dari nenek moyang mereka, mereka hanya melihat bahwa
Tuhan hanya memberikan tulah kepada bangsa Mesir dan mereka tidak pernah merasakannya benar-benar secara langsung. Maka pada saat itu Nabi Yesaya mengingatkan kepada bangsanya untuk menyadari bahwa segala hal yang buruk yang terjadi saat itu, bahkan menjadi bangsa yang dibuang, adalah karena akibat mereka berbuat dosa dan karena murka Tuhan. Nabi Yesaya dalam permohonannya kepada Tuhan juga sekaligus mengingatkan kepada bangsanya bahwa dosa yang mereka lakukan ini membuat mereka jauh dari pertolongan dan kuasa Tuhan, dan hal ini membuat bangsa Israel tidak berdaya. Maka dengan sungguh-sungguh Nabi Yesaya mewakili bangsanya untuk memohon ampun kepada Tuhan, karena Nabi Yesaya sadar bahwa bangsa Israel ini dosanya sungguh sangat besar kepada Tuhan. Nabi Yesaya juga menyerahkan bangsanya untuk dapat dibentuk oleh Tuhan sebagai wujud dari pertobatan bangsa Israel. Dengan demikian bangsa Israel harus membuat keputusan bahwa mereka harus mengikuti Nabi Yesaya untuk bertobat dan melakukan perintah Tuhan, atau mereka tetap berbuat dosa dan menghadapi murka Tuhan. Saya yakin untuk seruan untuk bertobat ini sudah sering digaungkan, dan mungkin sebagian dari teman-teman sudah ada yang bertobat dan berhasil, dan tidak sedikit juga yang sudah bertobat namun jatuh lagi ke dalam dosa. Sebenarnya hal apa sih yang membuat kesulitan kita dalam bertobat? Mungkin kita belum memiliki dasar yang kuat. Yang menjadi dasar kita untuk bertobat adalah kita tidak akan sanggup untuk menerima murka dari Tuhan. Tuhan benar-benar mengetahui hal tersebut. Maka Tuhan sendiri yang menyelamatkan manusia agar tidak dibinasakan oleh maut. Ibaratnya seperti orang tua kalian yang mengetahui anak remajanya ini tidak akan sanggup untuk menghidupi diri mereka sendiri, sehingga orang tua inilah yang mencari rezeki dengan sekuat tenaga. Namun kita ini yang malah menyepelekan kerja keras orang tua. Ada yang sekolahnya dengan sembarangan, ada yang meminta uang untuk membeli barang-barang yang tidak penting, bahkan ada yang tidak menghormati dan menyepelekan orang tua kita sendiri. Kalau tidak diurusi oleh orang tua kan kita sendiri yang menjadi menjadi susah, apalagi sampai kita ditinggalkan oleh Tuhan. Bertobat itu susah karena daging lemah. Jadi yang penting itu setelah membangun dasar yang kuat, maka kita harus memiliki niat kita untuk bertobat. Kalau sudah punya alasan yang kuat, ya mari kita sampaikan kepada Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan, ya Tuhan, saya mau benar-benar bertobat, saya mau mendekatkan diri denganmu ya Tuhan. Tolong Tuhan kuatkan saya. Kita bangun niat bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena dengan niat yang sungguh, manusia dapat menciptakan lampu untuk menerangi dunia. Namun dengan niat yang sungguh pula, manusia dapat menciptakan bom atom yang dapat merusak dunia. Jadi kita mau berniat untuk bertobat atau berniat untuk tidak bertobat. Kalau di dalam perjalanannya kita dalam bertobat jatuh lagi, ya kita berdiri lagi. Begitu terus sambil mengingat waktu kita itu sangat terbatas. Kalau sedikit-sedikit jatuh, ya bangun lagi. Waktunya
dan sambil mengingat waktunya juga akan habis. Jadi mari kita minta tolong kepada Tuhan sambil mengingat, membangun niat yang kuat dan mengingat bahwa waktu kita terbatas. Jadi ayo punya niat yang sungguh untuk bertobat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas kehadiran-Mu dalam hidup kami selama ini. Kami berterima kasih atas kesempatan untuk mengenal-Mu dan mengetahui kehendak-Mu dengan lebih baik. Bukalah hati kami ya Tuhan, agar kami diberi keteguhan hati dalam bertobat dan menyerahkan hidup kami untuk senantiasa dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih Mas Bangkit yang telah membawakan firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman yang telah disampaikan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, untuk menutup Komra pada hari ini, mari kita bersekutu dalam doa. Silahkan Mbak Kesya. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan firman bagi kami, dan kiranya Tuhan firman tersebut dapat kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih pula Tuhan karena Engkau telah melancarkan persekutuan kami pada hari ini. Dan Tuhan, kami akan mengakhiri persekutuan kami pada hari ini, dan pertemukanlah kami persekutuan di depan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, untuk menutup Komra kita pada hari ini, mari kita nyanyikan Jangan Lelah. Terima kasih teman-teman, terima kasih udah mau bersekutu bersama kita lagi, dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Terima kasih.